Jadi kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai ukuran tingkat kelahiran. Pernah dengar kata fertilitas atau fekunditas? Apa sih bedanya? Jadi, fertilitas itu tidak sama dengan fekunditas, di mana fertilitas dalam demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Sedangkan fekunditas merupakan kemampuan biologis wanita untuk menghasilkan anak lahir hidup. Nah, lalu apa sih ukuran tingkat kelahiran itu? Kompleksnya pengukuran fertilitas karena kelahiran melibatkan dua orang, yaitu suami dan istri, sedangkan kematian hanya melibatkan satu orang saja, yaitu orang yang meninggal. Adapun masalah lain yang dijumpai dalam pengukuran fertilitas adalah tidak semua perempuan mengalami risiko melahirkan karena ada kemungkinan beberapa dari mereka tidak dapat pasangan untuk berumah tangga. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kelahiran? Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat kelahiran. Yang pertama, kontrasepsi atau pencegahan pembuahan. Yang kedua, ada aborsi atau pengguguran. Yang ketiga, ada perubahan keadaan perkawinan, yaitu perceraian dan juga lain sebagainya. Dan yang keempat adalah mandul atau tidak bisa punya anak. Nah, apa aja sih faktor yang perlu diperhatikan dalam teori fertilitas? Dalam teori fertilitas perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain yang pertama yaitu angka laju fertilitas menunjukkan dua pilihan jangka waktu, yaitu jumlah kelahiran selama jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Kemudian, suatu kelahiran disebut lahir hidup apabila pada waktu lahir terdapat tanda-tanda kehidupan, misalnya menangis dan jantung berdenyut. Selain itu, ada pun pengukuran fertilitas yang lebih rumit daripada pengukuran mortalitas. Kemudian, konsep-konsep teori fertilitas itu bagaimana? Nah, konsep-konsep dari fertilitas yaitu yang pertama adalah lahir hidup, di mana kelahiran bayi tanpa menghitungkan lamanya di dalam kandungan, di mana si bayi akan menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Yang kedua yaitu lahir mati, di mana kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur minimal 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Memperhatikan perbedaan antara kematian dan kelahiran seperti tersebut di atas memungkinkan untuk melaksanakan dua macam pengukuran fertilitas, yaitu pengukuran fertilitas tahunan dan pengukuran fertilitas kumulatif. Pengukuran fertilitas tahunan adalah mengukur jumlah kelahiran pada tahun tertentu yang dihubungkan dengan jumlah penduduk yang mempunyai risiko untuk melahirkan pada tahun tersebut. Sedangkan pengukuran fertilitas kumulatif adalah mengukur jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan hingga mengakhiri batas usia subur. Nah, selanjutnya kita akan belajar apa sih perbedaan dari kedua pengukuran fertilitas penduduk tersebut. Oke, yang pertama ada pengukuran fertilitas tahunan, yaitu mengukur jumlah kelahiran pada tahun tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mengalami resiko melahirkan pada tahun tersebut. Yang kedua yaitu pengukuran fertilitas kumulatif yang mengukur jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan hingga mengakhiri batas usia subur. Nah, yuk belajar lebih dalam tentang pengukuran fertilitas tahunan. Pengukuran fertilitas tahunan terdapat 4 macam, yaitu yang pertama ada tingkat fertilitas kasar atau crude birth rate, yang merupakan banyaknya kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu tiap 1000 penduduk pada pertengahan tahun. Dengan rumusnya yaitu CBR sama dengan B per PM dikali K. Dengan CBR merupakan tingkat fertilitas kasar, B merupakan jumlah kelahiran pada tahun tertentu, PM merupakan penduduk pertengahan tahun, dan K merupakan bilangan konstan yang biasanya bernilai 1000.
Adapun contoh soal untuk CBR yaitu berdasarkan sensus pada tahun 2010 di Bali, terdapat jumlah penduduk sebesar 25 juta jiwa dan banyaknya bayi yang lahir hidup pada tahun tersebut adalah 500.000 jiwa. Nah, berapa sih CBR di Bali berdasarkan data tersebut? Untuk penyelesaiannya digunakan rumus CBR yaitu B per PM dikali K, sehingga diperoleh CBR di Bali adalah 20. Dengan kata lain, terdapat 20 kelahiran bayi untuk setiap 1000 penduduk di Bali pada tahun 2010. Kemudian pengukuran fertilitas tahunan yang kedua yaitu tingkat fertilitas umum atau General Fertility Rate, yang merupakan perbandingan antara jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk perempuan usia subur yaitu di usia 15-49 tahun pada pertengahan tahun tersebut. Dengan rumusnya yaitu GFR sama dengan B per PF 15-49 dikali K. Dengan GFR merupakan tingkat fertilitas umum, B merupakan jumlah kelahiran pada tahun tertentu, PF 15-49 merupakan jumlah penduduk wanita umur 15-49 tahun pada pertengahan tahun, dan K adalah bilangan konstan yang juga biasanya bernilai 1000. Adapun contoh soal untuk GFR yaitu pada pertengahan tahun 2011, jumlah penduduk di Indonesia sebesar 200 juta jiwa dengan jumlah penduduk wanita umur 15-49 tahun sebesar 60 juta jiwa dan banyaknya bayi yang lahir hidup pada tahun tersebut adalah 8 juta jiwa. Nah, berapakah GFR di Indonesia berdasarkan data tersebut? Untuk penyelesaiannya digunakan rumus GFR yaitu B per PF 15-49 dikali K, kemudian dimasukkan data dan diperoleh GFR di Indonesia adalah 133. Dengan kata lain, terdapat 133 kelahiran bayi untuk setiap 1000 wanita umur 15-49 tahun di Indonesia pada tahun 2011. Kemudian pengukuran fertilitas tahunan yang ketiga yaitu tingkat fertilitas menurut umur atau Age Specific Fertility Rate, yang merupakan banyaknya kelahiran hidup pada kelompok umur tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan pada pertengahan tahun pada kelompok umur tersebut. Dengan rumusnya yaitu ASFRI sama dengan BI per PFI dikali dengan K, di mana ASFRI itu merupakan tingkat fertilitas menurut umur KI, BI merupakan jumlah kelahiran bayi pada kelompok umur KI, PFI merupakan jumlah wanita kelompok umur I pada pertengahan tahun, K yaitu bilangan konstan yang biasanya bernilai 1000. Adapun contoh soal untuk ASFR yaitu pada tahun 1997, jumlah kelahiran bayi di Indonesia pada kelompok umur 25-29 tahun adalah 137.000 jiwa. Dan jumlah wanita pada kelompok umur 25-29 tahun adalah 653.000 jiwa. Nah, berapakah ASFR 25-29 di Indonesia? Untuk penyelesaiannya digunakan rumus ASFRI dengan I diganti menjadi 25-29, sehingga diperoleh ASFR 25-29 itu sama dengan 210. Jadi ASFR 25-29 di Indonesia adalah 210. Dengan kata lain, terdapat 210 kelahiran bayi untuk setiap 1000 wanita umur 25-29 tahun di Indonesia pada tahun 1997. Nah, pengukuran fertilitas tahunan yang terakhir yaitu tingkat fertilitas menurut urutan kelahiran atau Birth Order Specific Fertility Rate, di mana hal ini merupakan kemungkinan seorang perempuan untuk menambah kelahiran tergantung kepada jumlah anak yang telah dilahirkan dan jenjang umur anak yang telah dilahirkan tersebut. Untuk rumusnya yaitu BOSFR sama dengan BI per PF 15-49 dikali K, di mana BOSFR merupakan tingkat fertilitas menurut urutan kelahiran, BI merupakan jumlah kelahiran urutan KI, PF 15-49 merupakan jumlah penduduk wanita umur 15-49 tahun pada pertengahan tahun, dan K adalah bilangan konstan yang biasanya bernilai 1000. Nah, tingkat fertilitas menurut urutan kelahiran sangat penting untuk mengukur tinggi rendahnya fertilitas suatu negara. Kemungkinan seorang istri untuk menambah kelahiran tergantung pada jumlah anak yang telah dilahirkan. Seorang istri mungkin menggunakan alat kontrasepsi setelah mempunyai jumlah anak tertentu dan juga umur anak yang masih hidup.
Penjumlahan dari fertilitas menurut urutan kelahiran akan menghasilkan tingkat fertilitas umum atau general fertility rate. Sehingga rumus GFR itu juga bisa menjadi sigma dari BI per PF 15 sampai 49 dikali K. Adapun contoh soal untuk BOSFR, yaitu pada tahun 1997 jumlah kelahiran bayi ketiga adalah 1.475 jiwa. Dan jumlah wanita pada kelompok umur 15 sampai 49 tahun adalah 18.456 jiwa. Nah, berapakah BOSFR di Indonesia? Untuk penyelesaiannya digunakan rumus BOSFR dengan I-nya yaitu 3. Sehingga diperoleh BOSFR di Indonesia adalah 80. Dengan kata lain, terdapat 80 kelahiran bayi ketiga untuk setiap 1.000 wanita umur 15 sampai 49 tahun di Indonesia pada tahun 1997. Oke, sekarang kita akan belajar tentang pengukuran fertilitas kumulatif. Nah, di dalam pengukuran fertilitas kumulatif, kita mengukur rata-rata jumlah kelahiran untuk laki-laki dan perempuan yang dilahirkan oleh seorang perempuan pada waktu perempuan itu memasuki usia subur hingga melampaui batas reproduksinya, yaitu di range umur 15 sampai 49 tahun. Nah, terdapat 3 macam ukuran fertilitas kumulatif yang akan dibahas, yaitu yang pertama tingkat fertilitas total, yang kedua gross reproduction rate, yang ketiga reproduction rate, net reproduction rate. Nah, lalu yang pertama itu tingkat fertilitas total, yang dimana jumlah kelahiran hidup tiap 1.000 wanita yang hidup hingga akhir masa reproduksinya, dengan catatan yang pertama tidak ada wanita yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Yang kedua itu tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu tertentu. Nah, rumusnya itu 5 kali sigma I ASFRI, yang dimana sigma itu penjumlahan tingkat fertilitas menurut umur, terus ASFRI-nya itu tingkat fertilitas menurut umur KI dari kelompok berjenjang 5 tahunan. Nah, untuk contoh soal itu didapat kelompok umur itu, terus pendidikan wanita, kelahiran, dan ASFR-nya, yang dimana untuk menentukan tingkat fertilitas totalnya yaitu 5 kali sigma, sehingga totalnya itu didapat 1110, yang berarti jika dibagi dengan 1.000 wanita, yang artinya setiap wanita rata-rata memiliki 1 anak dalam masa reproduksinya. Seperti itu. Lalu untuk yang kedua, gross reproduction rate, yang dimana angka yang ini menunjukkan rata-rata jumlah anak perempuan yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa hidupnya. Namun di area ini tidak memperhitungkan unsur kematian, sehingga jumlah kelahiran bayi perempuan oleh 1.000 wanita sepanjang masa reproduksinya, dengan catatan tidak ada seorang wanita yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Untuk rumusnya yaitu di area sama dengan 5 kali sigma I ASFRI yang FI, yang dimana ASFRI itu tingkat fertilitas untuk bayi perempuan menurut umur KI dari kelompok berjenjang 5 tahunan. Pada contoh soalnya yaitu sudah diketahui kelompok umur, jumlah perempuan, jumlah kelahiran anak, dan ASFR-nya, sehingga untuk di area itu dapat sigma kali totalnya itu 208, sehingga didapat totalnya itu 1040, yang dimana ini dibagi dengan 1.000 wanita sehingga didapat 1,4, yang dimana setiap wanita atau sama dengan setiap wanita memiliki rata-rata 1 anak perempuan dalam masa reproduksinya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu net reproduction rate, yang dimana jumlah kelahiran bayi perempuan oleh sebuah koloni hipotetis dari 1.000 perempuan dengan perhitungan kemungkinan adanya perempuan-perempuan meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya, yang dimana rumusnya itu sigma I dikali ASFR FI dikali NL per NLX per N0, yang dimana ASFR FI-nya itu tingkat fertilitas untuk bayi perempuan, terus NLX per NL0 itu probabilitas bertahan hidup wanita dari lahir hingga usia reproduksinya. Nah, perhitungan dengan GRI ini memiliki kelemahan karena mengabaikan kemungkinan wanita meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya, sehingga penggunaan NRR lebih tepat dalam pengukuran fertilitas. Nah, untuk contoh soalnya sudah diketahui kelompok umur,
Jumlah kelahiran bayi perempuan, rasio masih hidup hingga usia ibunya ASFR per 1000 perempuan, bayi yang dilahirkan tetap hidup tiap 1000 perempuan. Nah, untuk rumusnya itu 5 dikali 161,9 itu dari totalnya semua, sehingga didapat 810. Nah, yang dimana ini dibagi dengan 1000 menghasilkan 0,1, sehingga NRR ini kurang dari 1, maka generasi perempuan tidak mampu menggantikan diri mereka sendiri, sehingga generasi yang baru hanya memiliki peluang itu 81% yang dapat menggantikan generasi sebelumnya. Lalu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat rendah struktur umur, itu yang pertama adalah faktor demografi. Dari struktur umur, struktur perkawinan, umur kawin pertama, paritas, diskus perkawinan, dan proporsi yang kawin. Dari faktor non-demografi itu keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status wanita, urbanisasi, dan industrialisasi. Oke, cukup sekian penjelasan dapat kami sampaikan. Mohon maaf ada salah kata atau kurang dalam penyampaiannya. Sekian, kami akhiri. Terima kasih.